ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajrun hasanah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, wa qala aidan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyi amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa jaddidu imanakum, jaddid artinya perintah, jaddada yujaddidu tajdidan. Kalau jadid artinya baru, jadi kalau jaddada memperbaharui. Jadi kalau jaddidu, perbaharuilah oleh kalian imanakum, iman kalian. Memperbaharui iman ini sejalan dengan hadis lain, al-iman yazidu wa yanqus. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Jadi ketika dia berkurang, kita perbaiki, kita perbaharui. Bagaimana memperbaharui keimanan itu? Biqauli la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan segala konsekuensi yang dituntut oleh kalimat itu. Kan selama ini kita baru sebatas kalimat itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan kalimat tahlil, ya. Itu kalimat itu punya konsekuensi. Kalau kita mengucapkan tidak ada sembahan kecuali hanya Allah, itu konsekuensinya apa gitu? Ada dua di sana. Pertama, kita mengakui bahwa dalam hidup ini harus ada sembahan. Yang kedua, tidak ada sembahan kecuali hanya Allah. Berarti manusia itu pada umumnya pasti akan menyembah. Gitu, pasti akan menyembah. Gitu. Menyembah dalam artian luas artinya mendedikasikan, ya, memprioritaskan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak berlebihan kiranya kalau saya sampaikan seperti itu, karena di beberapa tempat di akhir-akhir ini agak menurun karena banyak liburan, ya, karena ada kesibukan lainnya. Tapi di Hakul Yakin saya lihat stabil, ya. Terutama saya beri aplaus ini kepada kaum bapaknya ini, ya, keren ini, ya. Dengan kondisi, bukan kita menyalahkan cuaca, ya, bukan kita menyalahkan cuaca, dengan kondisi sejuk seperti sekarang, kondisi liburan, ya, dan sebagainya, tetap kita memprioritaskan masjid, tetap kita memprioritaskan tadabbur. Mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terakhir sampai ayat 32. 32 itu tentang walakin kadzdzaba wa tawalla, ya. Ya. Walakin kadzdzaba wa tawalla fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Ayat ini berkaitan dengan cerita Rasul dengan pamannya Abu Jahal, ya. Ayat ini berkaitan dengan cerita Rasul dengan pamannya Abu Jahal. Nah, sementara tadi fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla itu adalah perihal Abu Jahal. Ayat ke-33. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta.
kata barunya barangkali cuman yatamatto ya. Zahabanya sudah banyak kita temukan. Yatamatto. Ya. Yatamatto ini ada yang mengatakan ini berasal dari kata mato. Mato itu artinya ini. Ini apa namanya nih? Ya. Biasanya gerak jalan orang yang low profile, orang yang songong, itu bisa dilihat dari sini. Ya. Gitu. Gitu. Ini kalau naik begini dikit, apalagi ini diginiin. Wow. Ya, nah, ini bahasa kiasan barangkali. Dia diartikan dengan pundak, dia diartikan dengan punggung. Yang dimaksud di sini adalah sombong. Ya. Summa kemudian, ini berarti terusan dari sebelumnya. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawal. Ada empat. Kita garis bawahi ada 4. Nanti kita temukan ada 4 lagi lawan dari yang ini. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Ya. Summa dzahaba ila ahlihi yatamatto. Ini kalau bahasa lainnya ini melengkapi yang 4 ini. Melengkapi yang 4 ini ditambah dengan kata yatamatto, berarti 5 jadinya. Kemudian zahaba ila ahlihi, dia pergi kepada keluarganya, yatamatto, dengan menyombongkan diri. Summa kemudian zahaba, dia pergi ila ahlihi, kepada keluarganya. Ini ahlihi ini bisa diterjemahkan. Nah, ini kita temukan di dalam Al-Quran itu dari kata ahlun. Ya, ahlun. Ahlun itu bisa artinya keluarga, bisa artinya pengikut. Wa ala alihi wa ahlihi. Ahlihi ini bisa diartikan keluarga, bisa diartikan pengikut. Hi ini kembali ke di sini. Di sini ada huwa. Betul? Di zahaba ada huwa. Nah, ketika dia dibentuk idhofah seperti ini, jadi summa kemudian zahaba, dia pergi ila ahlihi, kepada keluarganya, yatamatto, dengan sombong. Nah, ada lagi yang menarik dari ayat sebelumnya, la saddaqo, la shalla, kemudian kadzdzaba, tawalla. Oke, kalau saya buat begitu bisa dipahami nggak? Iya? Nah, ini kan bentuknya madi semua. Saddaqa, shalla, kadzdzaba, tawalla. Ini tanya juga bukan ta mudhari itu. Tanya itu ta asalnya, ta aslinya. Kalau sedang mudhari'nya ada tambahan ya lagi, ya tawalla misalnya, ta tawalla. Ini berarti di dalamnya ada huwa. Nah, yang menarik lagi bahwa Allah tidak menyebutkan secara jelas siapa huwa itu. Ada 2 paling tidak alasan. Pertama, Allah tidak ingin menyebutkan atau memamerkan jeleknya seseorang di dalam Al-Quran. 1. Yang kedua,
Kalau pelakunya tidak disebutkan namanya, ini berarti berpeluang dilakukan oleh siapa saja sampai nanti hari kiamat. Ya. Jadi ada dua. Pertama tadi Allah tidak mau menyebutkan jeleknya seseorang tadi di dalam Al-Quran. Ya. Yang kedua, bahwa ini berpeluang dilakukan oleh manusia siapa saja, di mana saja sampai nanti hari kiamat. La saddaqa la shalla kadzdzaba tawalla. Kemudian di sini ditambah lagi yatamatta. Nah, iya. Barangkali begini. Kalau dalam batas-batas toleransi yang orang belum banyak tahu, maka gunakan pola ini. Tapi kalau kejahatan itu sudah memuncak dan itu sudah tidak diceritain pun semua orang tahu, sekaligus menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Ini kan kita meraba, ini mengapa kan gitu? Kita meraba mengapa itu ya? Yang tahu persis Allah, ya. Wallahu a'lam. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab itu bukan nama asli. Kembali lagi, Abu Lahab itu bukan nama asli. Abu Lahab itu nama laqab, nama julukan, nama gelar. Iya. Abu artinya bapak, Lahab artinya gejolak. Jadi Abu Lahab itu bapak yang bergejolak. Karena gejolak yang di garis bawahi oleh ayat itu dalam konteks negatif. Tentu kalau yang positif bergejolak, pengen belajar, dia bergejolak untuk belajar. Ini rasanya tidak bisa diarahkan ke sini. Itu gejolak dalam artian yang negatif. Ya. Begitu bersemangatnya dia memusuhi ponakannya kan? Apapun kebenaran yang dilakukan oleh ponakannya, dia begitu semangatnya untuk mengcounter itu. Nah, itu yang dibarangkali. Jadi tetap dalam konteks tadi, tidak menyebutkan nama asli, tapi menyebutkan gelar. Tuh. Ya, yang kedua tadi bahwa ini untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Akumulasi kejahatan yang dilakukannya itu akan berujung kepada tabat yada. Kita lihat lagi yadanya, bukan Abu Lahabnya kan? Tabat yada abi lahabiu, gitu. Yada artinya apa yang dia kerjakan. Binasalah tangan, binasalah kedua tangan. Kenapa tangan? Yada itu diartikan dengan sesuatu yang dikerjakan. Binasalah apa yang telah dikerjakan oleh Abu Lahab. Ada juga yang mengartikan itu yada itu hanya simbol, yang dimaksud adalah keseluruhan. Wallahu a'lam. Kalau keseluruhan berarti binasalah Abu Lahab, kan gitu. Inilah Al-Quran, ya. Inilah Al-Quran yang memberikan ruang untuk berpikir, ya, gitu. Ya, Pak. Tangan itu bisa juga nggak diartikan sebagai orang yang membantu, seperti kaki tangan kanan, tangan kiri. Jadi bukan perbuatannya saja, tapi orang yang bersekutu dengan dia membantu. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa, tapi di dalam Quran yang saya temukan yang diartikan tangan itu bermakna, pertama, tangan itu diartikan dengan kekuasaan.
Contoh ketika kita menyebut yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Yadun juga kan, tangan. Tapi itu bukan diartikan, semua ulama sunni sepakat bahwa itu bukan tangan yang begini. Karena kalau tangan begini nanti Allah itu sama dengan manusia. Ya. Maka diartikan tangan Allah, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Itu makna pertama tangan. Yang kedua, tangan dalam artian perbuatan. Bima kasabat aidin nas, aidi juga di sana. Ya, tangan manusia itu identik dengan kasabah, dengan perbuatan. Yang ketiga, tangan dalam artian tangan yang ini. Nah, saya tidak menemukan dengan seperti yang Pak Mahmah tadi. Tapi dalam bahasa kita ada. Tapi biasanya bukan tangan saja, kaki tangan. Ya, artinya orang yang ikut serta membantu suatu pekerjaan. Wallahu a'lam. Ya. Tsumma dzahaba ila ahlihi, kemudian dia pergi kepada keluarganya, yatamatta dengan menyombongkan diri, Al-Quran menyebut satu kata dengan kata yang berbeda-beda, bukan saja agar yang membacanya tidak jenuh, tetapi setiap kata itu mempunyai gitu. Saya ulang. Al-Quran ini artinya tamattu apa tadi? Menyombongkan diri. Sombong sendiri dalam bahasa Arabnya apa? Nah, ya istakbaru. Ustaz, bisa nggak diganti dengan di sini istakbaru? Nggak bisa. Walaupun maknanya sama. Jadi Allah menyebut sesuatu itu dengan bahasa yang berbeda-beda, bukan saja agar tidak terkesan bosan. Kalau kita kan begitu. Itu gambaran minimnya bahasa seseorang, sehingga bahasa itu diulang-ulang lagi, nanti balik ke situ lagi. Ya. Ini gambaran ke minimnya kosakata yang dia punya satu. Yang kedua, bahwa setiap kata yang digunakan itu punya makna khusus, punya makna tersendiri, sehingga tidak bisa digantikan dengan bahasa sinonim lainnya. Gitu. Nah, berarti sekarang ada ruang besar bagi kita untuk menyingkap apa makna itu. Ya, mengapa di sini tidak pakai istakbaro? Mengapa di sini memakai yatamato? Ada ruang di sini. Nah, disinilah kadang-kadang kita terus merasa bahwa ilmu kita tentang bahasa masih sangat sedikit, gitu. Sehingga kita akhirnya cuma hanya pengen mengetahui tapi tidak punya alat. Ya, alatnya adalah bahasa. Gitu. Tsumma dzahaba ila ahlihi, kemudian dia pergi kepada keluarganya, yatamatto. Nah, ini saya ingin sampaikan tadi, di sini tidak hanya diartikan dengan keluarganya. Ya. Dan biasanya orang lebih banyak menyombongkan diri itu dengan sini menurut saya ini. Ya, bukan ke keluarga, tapi ke sini. Jadi kalau demikian, tsumma dzahaba ila ahlihi, kemudian dia pergi kepada pengikutnya, dia tampil di hadapan pengikutnya, yatamatto, dengan menyombongkan diri. Yuk kita lihat sebelumnya. Tidak membenarkan, tidak sholat, mendustakan, berpaling, kemudian sombong. Oke? Ini kan sudah benar-benar sudah habis itu rasa-rasa iman di dalam dada. Kalau kita tidak sholat masih ada rasa berdosa, berarti alhamdulillah masih ada cahaya iman. Ya? Gitu.
Kita tidak melakukan kebaikan, kita meninggalkan larangan perintah Allah Subhanahu wa taala atau mengerjakan larangan Allah, tapi masih punya rasa berdosa, masih punya rasa malu, kita masih menganggap bahwa itu satu aib yang orang lain tidak boleh tahu. Betul nggak? Itu iman itu. Ya. Tapi kalau ini sudah luar biasa, ini sudah dibalik sebalik-baliknya. Sudah ini yang disebut dengan melampaui batas. Apa batasannya tadi? Batasan yang Allah berikan kepada manusia bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu kan 50-50 kalau kita sebut. Dalam diri kita ini ada fujur, ada takwa. Nah, penampakan takwa itu tadi. Ada rasa bersalah ketika melakukan kesalahan, ada rasa malu ketika berbuat dosa, ada rasa takut ditimpa dampak dari dosa itu. Ya, bahkan terakhir ada rasa malu. Itu berarti masih ada takwahanya masih ada potensi itu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah penuh dengan fujurnya, didominasi oleh fujurnya, takwanya sudah hilang. Potensi awalnya itu sudah hilang. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Fahim? Ini saya sebutkan. Nah, ini huwa, maka kembali lagi ke sini ahlihi, keluarganya. Ya, kepada keluarganya, kepada pengikutnya. Hi ini dari huwa. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Ila asalnya 2 harokat kan, tapi karena di sini ada alif lagi, maka ini menjadi 5. Ya. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Ya. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. 1, 2, 3. Kata barunya tadi yatamatto, ya, yatamatto, menyombongkan diri. Lalu kita gantikan dengan istabat. Kira-kira memahami perbedaannya, memahami perbedaan istabat dengan yatamatto. Saya tidak tahu persis bedanya, Pak. Ya, tapi bolehlah kita coba urai dulu. Kalau tadi yatamatto itu dari makna asal pundak atau punggung, ya, punggung. Itu biasanya melampiaskan melihat unsur kesombongan itu dari penampakan fisik kan, gitu, dari gaya fisik. Nah, sombong itu kan sesungguhnya ada di sini kan, ada di sini. Iya, orang yang sombong, orang yang rendah hati pada dasarnya kan ada di sini. Tapi bagaimanapun dalam keseharian ini pasti akan tampak. Yang di sini ini akan tampak dalam bentuk lahir. Dari segi bibir nanti. Coba kalau bibir saya begitu. Iya kan? Gitu. Iya. Ini apa yang menggerakkan ini saya, apa yang menggerakkan bibir saya tadi? Dari sini. Jadi kalau dulu orang berkata dalam lautan bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu, sebenarnya enggak sepenuhnya benar itu ungkapan. Ya.
Cuman untuk mengukur laut itu bisa dalam waktu singkat, mengukur hati itu perlu waktu lama dengan berbagai macam keadaan. Kadang-kadang orang ada yang dia pandai mengolah, tapi sepandai-pandainya seseorang mengolah dalam kondisi tertentu nanti akan kelihatan. Ungkapan manis yang datang dari hati dan ungkapan manis yang diolah itu bagi orang yang punya feeling halus akan ketahuan kok. Betul nggak? Bagi orang yang punya feeling halus, itu yang saya sebut tadi, feeling halus, akan ketahuan bahasa basa-basi kah atau bahasa yang pure dari sini. Ketahuan, nggak bisa dibohongi, gitu. Ya, nah sekarang saya ingin membawa ya tamato tadi kita jelas dari sini. Sekarang saya istakbaro. Kan tadi sombong? Istakbaro asalnya dari kata apa itu? Iya, kaf ba ro. Nanti ada lagi dari sini istakbaro, takabbaro, ya takabbaru. Ini ada, ya. Takabbaro, ya takabbaru. Takabbur. Yang jelas ini terambil dari 3 huruf kaf ba ro. Kaf ba ro itu kabir, besar. Jadi orang yang sombong kalau menggunakan kata ini orang yang menganggap dirinya, nah kayak menganggap dirinya besar, bukan besar. Ya bukan besar. Gitu. Jadi istakbaro menganggap dirinya besar. Dari situ saja saya ini. Hakikatnya wallahu alam saya tidak tahu. Tapi yang jelas frame kita tadi ketika kita bertemu satu kata di dalam Quran yang berulang-ulang, misalnya di surat ini menggunakan kata ini, di sini menggunakan kata ini, tapi dengan terjemahan yang sama, dengan maksud yang sama. Nah, ini bagi kita menjadi ruang untuk kita mencari tahu apa bedanya. Ya. Terlepas nanti kita bisa jawab atau tidak, kita tahu atau tidak, minimal kita sudah berusaha untuk mencari. Kalau saya di situ saja. Karena kalau dilihat secara keseluruhan Allah tidak melihat hasil kok. Yang Allah lihat adalah proses. Jadi kita, ya Allah, ini tadabbur sudah berapa tahun ya? Setiap Sabtu ke Hakul Yakin. Tapi nggak dapat juga. Contoh ya ini kalau di sini kan yang dapat ini. Iya, contoh. Iya. Orang yang seperti ini ada 2 kemungkinan. Kalau dia orientasinya ke hasil, stop dia ngaji. Tapi kalau dia yakin bahwa setiap dari niat dari rumah sampai ke sini sekian lama itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terus berlanjut. Amin. Sama dengan kita semua menginginkan agar husnul khotimah. Pertanyaannya sampai enggak kita sana? Nggak ada yang berani jamin. Yang jelas ya Allah kami terus berusaha untuk sampai ke situ. Sampai atau tidaknya wallahu a'lam. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun proses yang kita lakukan untuk sampai ke husnul khotimah. Nah itu aja yang membuat kita terus bersemangat. Gitu. Jadi ini cara melihat dalam dari sudut optimis. Ya, berarti keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu apabila diolah dengan baik, maka akan melahirkan orang-orang yang optimis. Itu barangkali bedanya ya.
dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ya. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Nauzubillah min zalik. Benar ini kalau disebut melampaui batas, sudah benar-benar ini. Ya, kita tidak bisa bayangkan seperti apa orangnya itu. Tidak membenarkan, tidak sholat, mendustakan, berpaling, kemudian yatamatto. Ya. Lanjut. Kalau fi'il mudhari kan kalau orang ketiga tunggal itu belakangnya biasanya u suaranya. Ini a. Yang mana tuh? Ini ya tamatko. Fathah ini. Biasanya kan kalau fi'il mudhari belakangnya dhamma. Kalau 3 huruf ya. Tamato itu kan. Iya. Sama, saya juga nggak bisa jawab. Tapi coba kita lihat tulisan to-nya. To-nya kan ada huruf ini. Ada takdir. Ini salah saya tulisan saya. Ada ya. Ini kan? Ya. Ya. Itu salah satu alasannya. Dan biasanya contoh begini. Hada. Kalau bentuk sedangnya apa? Yahdi. Ya? Oke. Benar. Yang Pak Marma sebutkan tadi itu biasanya ciri di huruf sehat. Huruf sehat itu semua fi'il mudhari itu baris akhirnya u. Ya? Misalnya ini yang panjang ini, walaupun dia panjang, tapi kan huruf sehat kan? Istakbaro yastak, tetap ini. Ya, tapi kalau nanti ada huruf ini, ya, ini biasanya selalu di sininya barisnya u, Pak. Tapi karena sulit mengucapkannya, jadi kalau di sini misalnya yatamatto itu sebenarnya yatamattoyu. Iya, itu. Karena sulit mengucapkan ini, maka yang dibaca ini saja. Oke, saya ulang. Untuk fi'il mudhari yang huruf sehat, maka baris akhir fi'il mudhari itu untuk yang tadi itu pasti u. U itu untuk anita, alif, nun, ya, ta, kan itu? Ya, itu. Oke, jadi semakin banyak alat kita punya, semakin muncul pertanyaan, dan pada dasarnya orang akan berusaha untuk mencari tahu. Ya, Pak. Ini, iya, ini sama sebenarnya. Ini ada ini kan ada ini menjadi 2 harokat kan ini, menjadi 2 harokat. Nah, kadang-kadang kalau tanda harokat 2 itu diubah lagi dengan barisnya begini kan? Ya, nah itu. Ini musim liburan, malam-malam hujan, di kulkas banyak semua ada. Ya, di kulkas banyak semua.
Tapi tergantung yang punya kulkas itu punya inisiatif mau masak apa. Iya kan? Gitu. Tapi kalau yang dia cuma tahu satu, maka sebanyak apapun bahan yang ada di situ, dia jadi kebingungan ini mau masak apa gitu ya. Tapi kalau di sini kita banyak, ini ada tomat, ada timun, ada ini. Oh, ini bisa bikin ini bisa bikin ini, bisa bikin ini. Nah, minimal tugas saya menyampaikan seperti itu, bahwa nanti muncul berbagai macam rasa ingin tahu. Karena rasa ingin tahu itu adalah kunci dari ilmu. Rasa ingin tahu kita buka ini. Ketika terjawab satu rasa ingin tahu, kita bisa rasakan alhamdulillah. Ya. Itu alhamdulillahnya itu pakai ini, malah pakai apa namanya? Pakai kol-kolah itu. Ada alhamdulillah pakai kol-kolah? Ada. Alhamdulillah. Pakai kol-kolah itu. Saking lapangnya di sini. Ya, alhamdulillah gitu. Nah, kebuka. Jadi untuk sampai ke situ, ya, muncul rasa bahagia. Lanjut. Tiga empat tiga lima. Ada berapa kali kata aulanya? Dua ayat itu? Empat kan? Nah, di sini bagi ulama yang ini mau menghubungkan lagi, ini diulang 4. Aula. Pertama tadi saya sebutkan ada 4. Kazabah, la soddaqo, la sholla, kazabah, tawal. 4 kan? Iya. Jadi kalau ini kita pakai logika yang kita pakai, berarti yang 4 ini dijawab dengan 4 ini. Ada lagi yang mengartikan 4 itu, aula yang pertama waktu hidup di dunia, aula kedua ketika kematian, aula ketiga ketika hari dibangkitkan, keempat nanti di akhir di neraka. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini mereka semua sudah berusaha untuk mencari. Mengapa sampai diulang 4 kali? Ya. Bisa dipahami? Aula itu bisa juga orang yang utama artinya. Iya. Wali. Iya. Tapi bisa kecelakaan jadi. Saya belum nyampe ke sana. ini Pak Marma ini lebih tajam ini nih. Kita baru di sini dan di sini. Iya. Sekarang kita apa? Aula itu dari kata apa kan itu dulu? Aula itu dari kata apa? Nanti di ayat lain atau di hadis Rasul, inna aulan nas, sesungguhnya manusia yang paling utama. Nah, aula yang paling utama di sana. Inna aulan nas, ya kan?
Gitu. Gitu. Paling utama loh, kok di sini diartikan dengan nah gitu. Ada yang mengatakan ini berasal dari kata wail. Celaka. Ada yang mengatakan ini berasal dari kata waliya, yang berarti dekat. Nah, kalau aula yang diartikan dengan paling utama itu dari kata awal. Ya. Ini kalau aula yang berarti utama itu dari kata awal. Polanya aula ini semacam polanya adalah pola isim tafdil. Ketika dia sini awal arti yang pertama, aula tadi yang lebih pertama, maka sering diterjemahkan dengan paling utama. Inna aulan nas, misalnya inna aulan nas, sesungguhnya manusia yang paling utama. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Yang lebih tepat dalam ayat ini diartikan dengan dua ini. Wail artinya celaka. Wail artinya celaka. Wali artinya dekat. Jadi kalau aula itu lebih dekat. Lebih dekat kepada apa? Kepada wailnya. Kebinasaan, kehancuran. Bahkan ada satu riwayat, walaupun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama tafsir, Rasul pernah memegang ininya Abu Jahal. Ya, pernah memegang ininya Abu Jahal. Barangkali kalau kita fahami, Rasul orang yang lembut, orang yang sabar, ya. Kalau sudah sampai begini berarti udah muncak kan itu? Itu udah muncak itu. Kita nggak bisa bayangkan Rasul dengan kita kalau kita 2 kali aja udah habis toleran kita. Ya. Rasul tidak seperti itu. Ya. Luar biasa. Sama juga dengan cerita tentang Nabi Yunus. Ya. Ada orang yang menyebut Nabi Yunus lari dari tanggung jawab, Nabi Yunus marah dan sebagainya. Ya, Nabi Nuh juga demikian. Apalagi Nabi Nuh itu waktunya lama. Ya. Bahkan dengan berbagai macam cara dakwah sudah dilakukan oleh Nabi Nuh. Namun dalam hitungan sekian ratus tahun itu yang ikut Nuh cuma berapa orang? Ya. Gitu. 850 tahun. Gitu. Jadi kalau tadi dalam riwayat tadi Nabi sempat sampai megang leher Abu Jahal, pamannya ini kan berarti pamannya ini berarti sudah memang tadi kita lihat la saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ini sudah di luar batas. Kelakuannya sudah di luar batas toleransi itu. Dan terbukti di dalam perang Badar, apa yang terjadi dengan Abu Jahal kan? Ya. Dalam perang Badar, apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Ini sebagai isyarat juga bahwa kecelakaan itu, kebinasaan itu sudah dekat denganmu. Ini kalau diartikan dekat tadi. Ya, karena turunnya ayat ini dengan peristiwa perang Badar itu tidak lama. Gitu. Nah, sekarang kita terjemahkan. Kan ada dua tadi, ada dari kata wail jelas celaka. Ya. Yang kedua dari kata wali artinya udah dekat ini kayaknya nih. Ini kalau kami di Sumatera kalau bahasa begini, kayaknya enggak lama lagi nih. Ya, nah, gitu. Itu bahasa kiasan. Ini udah dekat kayaknya nih. Gitu. Gitu. Bisa dipahami? Nah, itu apa artinya? Dekat kebinasaan, dekat kehancuran. Enggak lama lagi nih, sebentar lagi nih.
Malah bahasa sindirannya di sana kalau ada orang yang berbuat yang tidak seharusnya, tidak sesuai dengan ilmu dan umurnya, berbuat seperti itu, maka bahasa halusnya makan yang enak-enak. Nggak nyambung kan kalau orang yang nggak ini, kalau yang nggak punya ini kan nggak nyambung itu. Makan yang enak-enak karena nggak lama lagi gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi sekarang paling tidak bagi kita yang masih di tatanan di permukaan ini, yang jelas sekarang kita ketika menemukan aula, kita lihat konteksnya itu aja. Yang jelas kita sudah tahu, aula itu bisa berarti paling utama, aula itu bisa berarti celah. Itu aja dulu yang buat save-nya kita. Berarti kalau ketemu aula di Quran, kita buka dulu suratnya, kita buka dulu ayatnya. Departemen Agama menerjemahkan apa? Nggak bisa, enggak, kita harus ikut ke sana. Kita belum lebih itu. Ya belum boleh kita menerjemahkan ini. Betul? Ah gitu. Terus satu lagi Ustaz. Ya. Tadi kan konteksnya orang ketiga tunggal ya, dua. Sekarang laka. Ya. Pergeseran domir di dalam Quran itu, ini yang harus jeli kita baca. Contohnya tadi fala saddaqa wala shalla, ya. Nah ketika sudah menggunakan kata ka berarti berhadapan, dia bukan lagi berita, ya. Binasalah dia, itu berita kan, ya. Binasalah dia, itu berita. Tapi binasalah engkau, ancaman. Bisa dipahami? Nah itu. Cara tulisannya seperti itu, yang Allah itu lana sendiri, punya diri sendiri, sama nggak dengan lana nahi Pak Ustaz? Enggak ya? Enggak. Walaupun sama-sama 2 harokat. Iya. Beda. Saya tadi Allah itu atau tidak. Oh, bukan. Iya, kita keluarin aja semua yang muncul di sini. Kan muncul begini kan karena sudah ada sesuatu di sini kita. Iya kan? Ini aula kan juga sama ini. Aula dia sama-sama 2 harokat. Bunyinya sama, tulisannya B. Saya masih sering sampaikan ini ini. Dari segi baca sama nggak? Sama. Tulisannya beda. Jadi kalaupun dengerannya udah sama, kita nggak bisa juga lihat dulu tulisannya. Kalau kita buyar konteksnya tadi, ini tentang apa sih konteksnya? Ya udah, mendingan lihat ayatnya. Ini artinya tongkat, ini artinya durhaka. Jadi kalau aso-aso tongkat durhaka. Iya kan? Aso-aso itu tongkat durhaka namanya. Gitu. Jadi mengandalkan pendengaran saja tidak cukup. Ketika kita belum bisa jawab dari yang kita dengar tadi, maka kita lihat ke Qur'annya, lihat tulisannya. Bunyinya sama, tulisannya beda, artinya beda. Tadi, jadi kalau tadi menjelaskan tentang berita, la saddaqa wa la shalla, dia tidak membenarkan, dia tidak sholat.
Bahkan dia mendustakan dan dia berpaling. Kemudian dia pergi kepada para pengikutnya dengan menyombongkan diri. Itu berita. Tapi biasanya ketika berkaitan dengan ancaman, ketika berkaitan dengan ada sepasang dalam dalam ini kan ada sepasang. Kalau ada ancaman pasti ada apa? Reward kan, vanish and reward kan? Nah gitu. Nah begitu juga misalnya alam nashrah laka sadrak. Betul? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Jadi memperlihatkan keseriusan, memperlihatkan kesungguhan ketika menyampaikan reward ataupun ketika panis tadi. Aula laka. Oke, dari pertanyaan tadi kita paling tidak sudah bisa menjawab pergeseran kata ganti dari dia ke engkau. Kan gitu? Gitu. Nah, sekarang tinggal kita mencari tahu mengapa tadi dia sekarang engkau. Gitu. Nah, kalau engkau itu dalam artian umum, bukan ini kan khusus ini. Khusus di sini. Maka kita menggambarkan dalam diri kita bahwa kita adalah orang keduanya itu. Betul? Kita adalah orang kedua. Allah yang pertama. Berarti kita berada dalam posisi ancaman. Nah, kalaupun kita melebarkan ayat ini menjadi umum, kita bawakan ke diri kita, maka seakan-akan kita berada dalam ancaman Allah. Bagaimana caranya supaya keluar dari situ? Keluar dari yang 4 tadi. Benarkan salat, jangan mendustakan, jangan berpaling. Tambah satu lagi, jangan gitu. Yang menghadirkan seperti ini, latihan tadabbur itu dari situ. Sama juga ketika kita misalnya baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan terbalik dengan ini. Iya kan? Terbalik dengan ini. Kalau di sini posisi kita orang kedua, Allah orang pertama. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, posisi kita orang pertama, Allah yang kedua. Ini kalau sudah bisa menempatkan di sini, iya, yaitu. Kalau kita kesimpulannya, kalau kita ingin didengarkan ketika berbicara, maka dengarkanlah Allah ketika Allah itu rumusnya, ya. Kira-kira sama nggak dengan bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris kan ada gaya bahasa saat kita sedang menceritakan orang lain. Itu kita pakai kata you, maka ya seperti itu. Jadi yang kira-kira tujuannya mengajak audiens itu untuk merasakan kalau kamu seperti itu, maka kamu akan bla. Jadi untuk mengajak audiens itu merasakan. Seandainya si audiens itu menjadi si dia itu. Nah, kira-kira ini ada kesamaannya dengan gaya bahasa di bahasa Inggris. Iya. Maka siapapun kita tidak berada di posisi menilai. Itu kata kunci yang paling tepat untuk bisa Quran itu memberi pengaruh ke kita. Jangan pernah jadi pengamat ketika baca Quran. Itu aja kesimpulannya. Ya. Tempatkanlah diri kita sebagai yang diamati. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini gua banget nih. Ini orang yang begini enggak ada gunanya baca Quran. Iya. Karena dia merasa dia di situ.
Merekalah orang yang dapat hidayah, merekalah orang yang beruntung. Ya Allah, siapa yang tidak mau menjadi orang yang dapat hidayah? Siapa yang tidak mau dapat hidayah? Siapa yang tidak mau jadi orang yang beruntung? Mudah-mudahan hamba termasuk dalam kelompok ayat yang kau sebutkan ini. Harapan, bukan menjudge bahwa kita sudah di situ. Nanti begitu, innal ladzina kafaru sawa'un kafir. Nanti dulu, ya. Nah, kita sebagai penilai di situ nggak akan banyak pengaruhnya. Ya, ketika kita membaca Quran menjadi penilai, itu kan Abu Lahab, itu kan Abu Jahal. No, kita bukan. Toh kebalikin lagi, Quran diturunkan, dibaca itu tujuannya untuk apa? Bukan hanya sekedar mengetahui sejarah seperti itu Abu Jahal. Nah, kalau seandainya saja, saya berani mengatakan bahwa yang 4 tadi di kita masih punya loh itu. Betul nggak? Yang 4 tadi belum sepenuhnya sempurna loh kita. Ya, belum, Pak. Belum nggak? Belum. Nah, kalau begitu berarti kita termasuk dong imbas-imbasnya. Walaupun misalnya kita sekarang ini misalnya ibarat satu kasus kita bukan pelaku utama. Iya kan? Tapi kan saya ada di ruangan itu ketika itu. Nah, kita pasti begini dong. Walaupun bukan kita pelakunya. Nah, jadi itulah yang membuat kita merasa takut, dan kemudian hasil dari rasa takut itu membawa kita untuk mencari jalan keluar. Nah, inilah yang diharapkan dari baca Quran. Iya? Mengharapkan dari membaca Quran. Bagaimana kita memperbaiki salat, bagaimana kita memperbaiki tasdik kita. Ya? Bagaimana kita supaya terus ngadep tidak tawalla. Dikomitmenkan lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil. Nah, itu aplikasinya. Ya. Bisa dipahami? Jadi tadabbur itu selalu menempatkan diri kita sebagai objek. Ya. Gitu. Nah, ketika berkaitan dengan yang buruk, nauzubillahi min zalik. Tapi tidak cukup sekedar nauzubillahi min zalik. Apakah saya sudah bersih dari itu? Ketika menyebut yang baik-baik, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Merekalah itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Siapa yang tidak menginginkan itu? Kalau saya ahli surga, tapi perasaan jujur masih ada loh di sini sombong. Iya. Gitu. Ini kan yang menilai adalah Allah Al-Alim Al-Hakim kan? Yang menilai bukan manusia, Al-Alim Al-Hakim gitu. Yang tahu persis di sini. Iya. Wa khussila ma fis sudur, dan ditampakkan semua yang ada di sini, dibeberin semua. Maka nggak akan pernah menjadi orang yang langsung tadi, oh ini gua banget. Enggak. Ya, kita sedang berusaha. Itu dia kata kuncinya. Ya. Jadi aula tadi ada 2, ada kata wail, ada kata waliya. Karena cerita tadi, riwayat tadi kita terima atau tidak terima riwayat itu, ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ketika Rasul memegang leher Abu Jahal itu tidak lama setelah itu kejadian di perang Badar. Abu Jahal dipenggal gitu. Jadi aula di sini sudah dekat. Dekat apanya? Kebinasaannya. Gitu. Karena sudah dekat, karena yang 4 tadi sudah melampaui batas semua itu. Sudah melampaui batas semua. Kan kalau kita di kendaraan kan ada pena indikator bahan bakar kan? Garis merah 1, garis merah 2 kan gitu. Ini kalau sudah lebih dari sini kita udah tahu nih, ini nggak lama lagi nih. Udah? Ini udah deket nih. Gitu. Ini batasnya tadi tuh udah melewati batas itu. Ya.
Aula laka fa'aula. Kita mendengar ini dengan membangun dalam pikiran kita, na'udzubillahi min zalik. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Satu. Kedua, kalau dari segi menghafal, kan ini bonus. Ini kan cuman modal summa doang ini. Summa sama aula, laka. Kan cuman 3. Aula, laka, summa. Aulanya diulang 4 kali. Nah, kasih tahu yang lain. Gampang banget ngafalin Quran. Sebutkan ayat 35, 36 ini. 34, 35 ini. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Ya kan? Ya, dari summa zahaba ya. Ya. Summa zahaba ila lihi yatamatta, aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Sampai di situ selesai itu cerita tentang tentang Abu Jahal ini. Ya. Sampai ayat ke-35. Lanjutannya itu masih berhubungan, ya, masih berhubungan walaupun tidak dalam konteks ini lagi. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta, aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Alhamdulillah, dapat 3 ayat hari ini. Ya, mudah-mudahan jadi prestasi kita menutup 2022. Ya, mudah-mudahan kita tutup dengan plus di 2022. Kita berharap ya tahun depan mudah-mudahan kita tetap dalam ghirah yang tinggi untuk terus belajar, untuk terus membekali diri dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bekali diri dengan iman, bekali diri dengan ilmu, bekali diri, bentengi diri dengan amal. Ya, insyaallah inilah yang akan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Sampai ketemu tahun depan insyaallah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.